Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Rektor Unkris yang saya hormati, beserta seluruh rektorat, seluruh jajarannya, Dr. Haji Abdul Rifai, SEM SI, Ketua Dewan Pembina Profesor Gayus Lumbun, tepuk tangan dulu untuk beliau, tokoh kita ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pak Dr. Iman Santoso. Kalau sudah ada Prof. Iman, biasanya semua bisa tertib, bagus, rapi biasanya Pak Rektor. Terkenal beliau. Pak Mahmudin Yasin, sahabat saya. Ada juga teman saya itu, alumni Unkris, bareng-bareng saya dulu. Sekarang baru pensiun. Di Tanggang. Pak Gayus, dulu teman-teman saya di sini banyakan memang disebut dengan gerobak. Gerobak itu gerombolan Batak, Pak. Jadi banyak sekali tempat saya itu rata-rata walaupun saya dari Lampung tapi temannya dari Batak atau gerombolan Batak. Ada si Tanggang, ada si Tepu, ada Saragi, banyak sekali Pak. Yang mewakil Pak Menteri Dikti namanya luar biasa, Budi Pancasilawan, artinya ahli Pancasila yang berbudi luhur. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Pak Wali Kota mewakili, wisudawan wisudawati serta seluruh keluarga yang mengiringi yang saya muliakan, para senior, tokoh-tokoh, tuan-tuan, puan-puan yang besar, mohon maaf tidak dapat saya sebut gelarnya, yang kecil tak dapat saya sebut namanya, tapi semua yang saya muliakan. Tentu Pak Rektor, ini suatu kehormatan. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato kebangsaan pada acara yang amat penting pada pagi hingga siang hari ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulus. Saudara, clear enggak speaker? Jelas ya? Jelas. Saya termasuk salah satu alumni di kampus yang kita cintai ini. Karena itu teman-teman berbanggalah bisa menjadi dari salah satu kampus terbaik di tanah air. Tepuk tangan boleh untuk kita semuanya. Saya tahun 3, tapi lulusnya kapan gak usah diceritain. Termasuk abad. Itu saja bisa jadi pengusaha waktu itu dan sukses dan lumayan kaya Pak Rektor, lumayan kaya juga. Bisa menjadi anggota DPR, tidak pernah belajar kehutanan, jadi Menteri Kehutanan, kemarin tarung, bisa juga terpilih menang menjadi Ketua MPR. Itulah kalau bisa bagus, bisa jadi petarung dan bisa menang tarung di mana-mana karena didikan dari Unkris.
Jadi saudara-saudara yang ada di ruangan ini, apapun jurusannya, tidak usah khawatir. Saya jurusannya dulu ekonomi. Ekonomi bisa ngurus hutan, tuh bayangkan, bisa. Bisa ngurus MPR, ngurus politisi itu susahnya minta ampun. Tanya Prof Gayus kalau nggak percaya, sulit sekali. Tapi lulusan Unkris bisa juga ngurus politisi, naik wawasan kebangsaan. Tapi tadi saya lihat yang pidato sudah banyak, yang sambutan sudah banyak. Saya akan coba ringkas saja Pak Rektor, tetapi sudah menyangkut seluruh isi buku yang ada di sini. Saudara-saudara, 71 tahun, hampir 72 tahun kita merdeka. Hampir 19 tahun kita reformasi. Reformasi sebagai bentuk koreksi ya, untuk meluruskan kembali cita-cita Indonesia merdeka. Tentu sudah banyak yang kita capai. Dunia pun mengakui otonomi daerah yang luas, pembangunan di mana-mana, kebebasan, saudara. Pemilihan presiden langsung. 2 tahun yang lalu kita pilpres 2 pasang. Orang bilang akan ribut, tidak. Alhamdulillah semuanya lancar dengan baik. Tahun lalu kita pilkada 260, bukan sedikit Pak Rektor, banyak, 260. Tidak ada satu orang pun yang meninggal atau rumah terbakar, tidak ada. Semua bisa berlangsung dengan baik. Tahun ini kita pilkada 101, 100 sudah selesai, tinggal 1 Jakarta. Memang agak hangat, tapi saya kira setelah tanggal 19 akan aman-aman dan damai, mudah-mudahan. Itulah saudara-saudara antara lain yang sudah kita capai dalam 72 tahun dan 19 tahun reformasi ini. Tentu saya tidak membahas yang sudah bagus, yang sudah maju, kita senang menerimanya. Tapi berdasarkan kajian, diskusi yang panjang, ada 2 hal yang agak mengkhawatirkan kita. Yang pertama, saudara, memudarnya nilai-nilai luhur keindonesiaan kita. Kalau dulu kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara bersedia membubarkan diri, raja bersedia untuk tidak jadi raja lagi. Bangsawan-bangsawan menanggalkan gelarnya, bersedia kehilangan kebangsawanannya, saudara. Kepentingan-kepentingan suku, kepentingan-kepentingan kelompok bersedia ditanggalkan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan Indonesia merdeka. Semua bersedia untuk menanggalkan kepentingan apapun yang dimiliki. Itu terjadi sebelum 72 tahun yang lalu, saudara-saudara. Oleh karena itu saya mengatakan soal persatuan, kebinekaan tidak perlu ada yang dikhawatirkan di tempat kita. Sebelum merdeka kita sudah kokoh. Nah, nilai-nilai inilah sekarang ini yang memudar. Untuk merebut kekuasaan, orang kadang-kadang menghalalkan segala cara, bahkan melampaui nilai-nilai yang kita yakini. Yang kita itu ada partai jadi 2, ada ormas jadi 2, HKTI jadi 2, Kadin jadi 2. Di berbagai tempat. Kenapa itu terjadi?
Setelah kita teliti saudara-saudara, 19 tahun nih Pak Rektor, ternyata memang membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai luhur keindonesiaan kita itu yang sebetulnya begitu bagus mulai kita tinggalkan, Pak. Dulu ada Manggala BP7 hilang. Ya Pak Iman ya? Hilang. Dulu ada pendidikan moral Pancasila, hilang. Dulu ada pendidikan civic atau kewarganegaraan, hilang. Semua apapun sekarang ini kita tarung bebas, saudara. Ekonomi tarung bebas, politik tarung bebas. Jadi nilai-nilai yang mulai memudar. Saya ingin cerita banyak, tapi waktunya. Kasihan wisudawan-wisudawati nanti kalau terlalu banyak ceramah saya. Yang kedua, dari yang begitu banyak keberhasilan tadi adalah kesenjangan. Bahkan tahun ini Presiden Republik Indonesia, Presiden kita Pak Jokowi, menjadikan tahun ini tahun pengurangan kesenjangan. Bung Karno mengatakan kita harus merdeka agar kita bisa bersatu. Kita harus bersatu agar kita bisa berdaulat. Kita harus berdaulat agar bisa berlaku adil. Kita harus berlaku adil agar Indonesia sejahtera semuanya. Cita-cita Indonesia merdeka. Tapi sekarang Bapak-bapak, Pak Rektor, kita impor beras hampir 500 juta dolar. Impor jagung 180 juta dolar. Kedelai hampir 1 miliar dolar. Biji gandum yang roti kita makan itu 2 miliar dolar. Tepung terigu 40 juta dolar. Gula pasir 70 juta dolar. Gula tebu rafinasi itu 1,6 miliar dolar. Daging jenis lembu 400 juta dolar. Jenis lembu lainnya itu 450 juta dolar. Garam 70 juta dolar. Kalau saya terusin panjang sekali nih Pak. Belum energi kita import minyak luar biasa besarnya. Rumusnya itu kalau kita bisa berlaku adil, kalau kita berdaulat. Kalau tidak berdaulat, pasti tidak bisa berlaku adil. Nah, jadi dua masalah kita Pak. Satu soal nilai-nilai luhur keindonesiaan kita, yang kedua adalah kedaulatan di berbagai bidang. Padahal trisaktinya Bung Karno jelas, ya, berdaulat di bidang politik, ekonomi dan budaya, jelas untuk mencapai Indonesia merdeka sesuai dengan cita-cita kita. Nah, Pak Rektor dan saudara-saudara sekalian, menurut Acemoglu mengatakan negara itu akan menjadi negara besar dan maju kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu peran kampus luar biasa pentingnya. Pendidikan yang menentukan. Negara itu menjadi negara maju, besar, jaya, pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu. Tapi Francis Fukuyama mengatakan nggak cukup. Kalau negara itu pintar saja nggak cukup, tidak akan menjadi negara besar, hebat dan maju. Mesti negara itu ada trust satu dengan yang lain. Trust Pak. Antara masyarakat dengan masyarakat saling percaya, ada trustnya. Antara mahasiswa dengan rektorat, dengan kampus, dosennya. Antara rakyat dengan pemerintahnya. Antara rakyat dengan aparat keamanannya. Antara rakyat dengan partai politiknya. Lah sekarang ini surveinya yang paling tidak dipercaya itu Pak Prof Gayus, reportnya itu partai politik itu loh Pak. Nah reportnya saya termasuk ketua partai. Kebagian. Yang paling nggak dipercaya, kedua DPR, cilaka nggak Pak? Untung survei kemarin MPR itu nomor 4 Pak, MPR. Jadi
Nomor 1 itu apa ya, lupa saya. Ada kepresidenan, KPK, terus apa lagi? Nomor 4 MPR. Beruntung 62,7 MPR. DPR itu nilainya 30%, 30%. Jadi syarat yang kedua untuk menjadi negara maju dan besar itu ada trust satu dengan lain, percaya, ada kepercayaan. Wah, Pak Rektor begitu seluruh mahasiswa, wah kalau Pak Rektor kita Pak Rifai udah pasti maju Unkris, nah, itu trust namanya. Kalau Pak Iman yayasan, wah udah aman beres, pasti tertib. Kalau Prof Gayus pembina pasti bagus, nah, itu trust Pak. Syarat untuk menjadi negara maju, negara besar selain ilmu pengetahuan dan teknologi, Rajit Puyama mengatakan ada trust satu dengan yang lain. Kenapa ada kepercayaan? Karena seluruh apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya itu untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan masyarakatnya. 2. Yang ketiga, gak cukup katanya. Kalau ilmu pengetahuan teknologi ada trust, belum cukup. Negara itu tidak akan menjadi negara maju dan jaya. Mesti ada syarat satu lagi, yang ketiga. Apa? Nilai-nilai. Alhamdulillah kita ini semua punya prasyarat sudah ada. Kita beruntung Pak. Satu hari Indonesia merdeka kita punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika, punya NKRI, punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 145, punya kita nilai-nilai. Kampus dibangun untuk ilmu pengetahuan teknologi, pemimpin yang amanah, nilai-nilai, tiga-tiga kita punya Pak, terpulang kepada kita. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai yang kita punya ini, insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan jaya sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, Pak Rektor, 2 itu tadi yang menjadi masalah kita, yang harus segera menjadi jalan keluarnya. Oleh karena itu, kami di MPR berusaha keras sebetulnya untuk meluruskan cita-cita Indonesia merdeka itu. Karena sekarang ini tentu otonomi daerah yang luas bagus, tapi kadang-kadang visi misi bupati, gubernur, presiden sendiri. Oleh karena itu di MPR kami mencoba ya untuk menyempurnakan dengan lahirnya haluan negara, agar kita punya haluan negara 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun mendatang seperti apa, untuk mengurangi kesenjangan, di mana haluan negara itu yang berisi ya, yang bersifat ideologis dan filosofis. Tapi sungguh memang tidak mudah merubah undang-undang dasar, sungguh tidak mudah. Kami hati-hati, kemungkinan nanti antar merubah undang-undang atau nanti melalui undang-undang. Kita akan coba agar untuk dapat mengurangi kesenjangan itu. Nah, yang terakhir, ini sudah ngipas Pak Rektor. Yang terakhir untuk menyingkat waktu. Jadi kembali kepada nilai-nilai kita, itulah saya kira kunci salah satu untuk kemajuan kita. Ini Pak, nanti kalau perlu bukunya kita punya nih Pak. Tapi saya kira di sini yang sudah wisuda itu sudah hafal soal ini. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, kita bersyukur sekarang ini di Republik yang kita cinta ini, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini intinya adalah ya, yang berkuasa, yang berdaulat itu adalah rakyat. Oleh karena itu terbuka luas bagi kita, siapapun di antara kita, untuk menjadi apapun di Republik ini. Terbuka luas tanpa perbedaan apapun. Apapun latar belakang saudara, apapun agama saudara, apapun suku saudara, apapun backgroundnya, apapun budayanya, di Republik ini sekarang terbuka luas saudara-saudara untuk menjadi apapun. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi pengusaha, menjadi dosen, apa saja terbuka luas. Saya
lulusan Unkris dari dusun, mantan pengusaha, tidak pernah terpikir Pak bisa menjadi ketua MPR, bisa menjadi menteri era pemerintahan yang lalu, bisa menjadi anggota DPR. Artinya saudara-saudara yang ada di sini sudah lulus di kampus, salah satu kampus terbaik di negeri ini, punya peluang besar untuk menjadi apapun. Terpulang kepada kinerja dan kesungguhan saudara masing-masing. Selamat atas wisuda dan wisudawati. Saya berdoa semoga saudara-saudara mendapatkan cita-cita saudara yang terbaik bagi saudara-saudara semuanya. Selamat juga untuk kampus tercinta. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak Gayus, juga Pak Iman, Pak Mahmudin, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Penyerahan cindera mata dari Rektor Universitas Krishna Dipayana kepada Ketua MPR Republik Indonesia, kepada Bapak Rektor Dr. H. Abdul Rifai SEMSI, dan kepada Dr. Honoris Causa H. Zulkifli Hasan SEMM. Kami persilakan.